Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tentunya kami senang sekali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Zara, kan Mas Bedu sudah berumah tangga nih. aku sudah berumah tangga sudah 10 tahun. 10 bulan. 10 bulan bentar banget, anak 11 udah tahun, 3. 11 tahun, 11 tahun. 11 tahun. Nah, jadi Zara mau cerita ke Mas Bedu mengenai permasalahan rumah tangga nih Mas. Oh, banyak sekali. Iya, tapi bukan Zara. Oh, Teman Zara. kira mau cerita masalah rumah tangga aku. Oh, enggak. Jadi, kemarin Zara ketemu sama sahabat lama. Ya. Dia cerita sampai nangis-nangis Mas Bedu. Sahabat Zara cerita sampai nangis-nangis. Iya, suaminya katanya udah mulai kasar. Oh, dia nikah sama amplas. Loh, kok nikah sama amplas? Udah mulai kasar? Enggak, sering main tangan gitu Mas Bedu. Main tangan. Ringan Ya, tangan. kalau tangan kan dipakai, dia bagaimana cara bekerjanya dong? Iya, tapi dikit-dikit kan nampar, pukul gitu Mas Bedu. Oh, nampar, pukul. Anak band kali. Ya bukan, tapi istrinya yang jadi samsaknya. Astagfirullahaladzim. Bukan. Itu sangat tidak berkemanusiaan. Itu dia, terus sering berkata kasar juga. Ditambah nih Mas Bedu, mohon maaf nih ya. Kalau lagi diajak sunnah Rasul, selalu nolak alasannya, lu capek deh udah deh gitu. Gak pernah mau lagi. Yang mana yang gak mau? Suaminya. Mungkin dia lelah. Mungkin dia lelah. Nah, karena mungkin pulangnya kemalaman mulu, gak punya waktu sama anak Mas Bedu. Aku melihat ini ada indikasi bahwa ini adalah gejala retaknya rumah tetangga. Hah, kok rumah tetangga? Itu kalau sering berantem itu. Rumah tangga dia bukan? Oh iya, rumah tangga, bukan rumah tetangga. Iya. Berarti gejala retaknya rumah tangganya? Sepertinya. Assalamualaikum. Oh gitu. Waalaikumsalam. Mana ya Mas Bedu? Gejala Waalaikumsalam. kunaon? Gejala retaknya rumah tangga teman Zara mah. Sudahkah ada gejala di antara Anda dengan istri Anda? Udah lewat. Jangan sampai. Jangan sampai mah. Kata Zahra gejala. Iya mah, itu kata Mas Bedu. Kalau udah mulai suami yang macem kayak. Kalau ada gejalanya sih itu masih bisa diperbaiki mah. Takutnya yang tanpa gejala tiba-tiba selesai. Ya itu dia. Nah, OTG. Orang tanpa gejala. Semoga ada gejala. Ada gejala. Gejala di Iya, Masya Allah. Ya kan? Yang diem, tahu selesai rumah tangganya. kelepek Ah. Jangan sampai. Lebih baik ada Nggak gejala. disangka gitu ya. Nggak disangka orang melihatnya romantis, harmonis. Ternyata berpisah. Nah, lebih baik ada gejalanya jadi bisa kita perbaiki gejalanya. Jadi sekarang yang kita Mas. lihat gejala. Antisipasi. Nah, Ya, gejala keretakan rumah tangga. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gejala Retaknya rumah retaknya rumah tangga. Atau keretakan rumah tangga lah. Siapapun yang berumah tangga kalau ditanya apalagi pengantin baru. Doakan biar rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya Allah. Kenapa? Memang itulah tujuan pernikahan kata Allah di dalam Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fil dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian laki-laki diberikan pasangan min anfusikum. Dari jenis kalian sendiri. Buat apa mereka mendapatkan pasangan? Litaskunu ilaiha. Biar sakinah, tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Orang yang punya sakinah tadi diberikan perasaan kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang yang berpikir. Artinya dalam kita mengatur rumah tangga harus pakai ini. Itu kalau Allah berpikir akal. Itu modal yang harus kita miliki. Masya Allah. Walaupun memang ada hukum cerai. Tapi orang yang menikah di dalam Al-Quran yang 30 juz. Oleh Allah dikatakan dengan kalimat mitsaqon golido. Perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang tangguh. Kalimat mitsaqon golido dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 3 tempat. Yang pertama di dalam surat An-Nisa 154 ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian antara
Allah dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu untuk mencari ikan. Yang kedua Al-Ahzab ayat 7. Ketika Allah membuat perjanjian kepada Nabi dan Rasul agar mereka menyampaikan syariat agama kepada umat masing-masing. Yang ketiga dalam An-Nisa 21. Ketika Allah menegur seorang suami yang sudah lama menikah, kemudian dia berniat akan menceraikannya. Masya Allah. Ini semua tiga-tiganya dengan kalimat mitsaqon ghalidho. Kenapa? Orang yang sudah menikah lama sudah tahu seluk-beluk lekuk bentuk tubuh pasangannya. Kebaikan keburukannya sudah tahu. Iya apa iya? Iya. Sudah tahu. Tuh Agus menikah berapa tahun? 13. Asror? Sama lu La 11. ilaha illallah. 11 lu sama sama gua, Sol. 11. Nggak nyampe. Udah. Asror yang paling baru. Tapi dia udah lupa, udah pikun. Masya Allah. Kalian yang menikah sudah nggak usah jauh sampai 11, 12, 13 tahun kayak Agus. Mereka sudah tahu pasangannya, kebaikan, keburukannya. Iya apa iya? Iya. Harus saling memaklumi. Semua pun pengen langgeng. Cuman yang namanya masalah dalam keluarga bukan masalah hanya suami, hanya istri. Ada orang ketiga, ada orang sekeliling kita. Iya apa iya? Iya. Mana gejala-gejala yang kelihatan seolah-olah rumah tangganya hampir rentak, hampir hancur. Misalnya, pasangan baik dia suami maupun istri yang tidak memberikan pelayanan kepada pasangannya dengan baik. Tidak melaksanakan kewajiban, hanya nuntut hak saja. Padahal Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, hanya kepada Engkau ya aku minta tolong. Kalau seandainya seorang suami minta hak aja kepada istrinya, kewajiban nggak dilaksanakan, kira-kira bini bete apa sebel? Bete. BTN sebel. BTN sebel. Kalau seorang istri tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, terus dia nuntut haknya, kira-kira suami sebel apa sebel? Sebel banget. Harus seimbang. Makanya seandainya dalam rumah tangga baik suami maupun istri tidak melaksanakan kewajiban mereka, apalagi menuntut hak mereka, ini ada gejala-gejala rumah tangga akan retak. Pasangan mana yang mau diperlakukan seperti itu? Makanya kita sebelum adanya pernikahan atau sesudah menikah, pelajari mana hak saya sebagai istri, mana hak saya sebagai suami, mana kewajiban sebagai istri, mana kewajiban sebagai suami, laksanakan semuanya. Insya Allah OTG tidak ada. Iya. Rumah tangga tanpa gejala. Ya. Soalnya lagi ngomong tentang gejala. Tentang gejalanya. Iya. Ya, memang itu mah. Kalau kita sama-sama menjalankan kewajiban dan juga memberikan hak pasangan kita, mungkin insya Allah akan berjalan ya malah. Betul. Tapi kalau ada yang melanggar kan itu dia mah yang akhirnya nanti jadi keretakan ya mah. Jadi OTG. Baik, nanti Mama lanjutkan lagi ya, Ma ya. Ya. Gejala keretakan rumah tangga atau gejala retaknya rumah tangga. Biar kita tahu nih bahwa ini ternyata adalah rumah tangga kita sudah mulai retak nih karena gejala-gejalanya sudah terlihat. Nah, setelah ini kita akan bahas lagi. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Jen. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ma, lanjutkan Ma. Gejala retaknya rumah tangga. Apalagi gejala yang lain. Apa lagi? Zaman now ini kan ada yang namanya gawai, ada yang namanya gadget, ada yang namanya laptop, ada yang namanya HP. Banyak yang datang ke mama sampai bininya tuh nangis-nangis, ada yang suaminya main HP mulu, saking nyampe 7. Saking terus-terusan sampai bininya yang baru punya bayi, mana anaknya yang gede baru 2 tahun, dia punya bayi, nangis terus lakinya cuek. Aduh HP. Kan kesel tuh bini. Gara-gara HP. Jadi dia lebih mencintai HP daripada anak bininya. Ya Allah. HP deh. HP deh, CACP, capek. Oh, capek ya, Ma. Jadi itu, Masya Allah, ini menentukan istri jadi sebel sama suami. Bayangkan punya anak yang satu bayi, yang satu 2 tahun. Lakinya main HP mulu. Anaknya nangis gak peduli.
dicuekin sementara nggak punya ART mereka. Ya Allah. Itu harus dipikir oleh Anda kaum laki-laki. Astagfirullah. Jangan merasa udah mencukupi kebutuhan materi sementara istri Anda menderita ngurusin anak-anak. Ngurusin balita itu pekerjaan yang luar biasa, menghabiskan energi kita. Betul. Apalagi yang menyebabkannya, Masya Allah. Kalau seandainya yang namanya suami selalu keluar kalimat-kalimat kotor kepada istrinya. Tidak sedikit istri yang nangis curhat datang ke mama, suaminya ngomongnya kadang-kadang anggota ragunan di absen. Ngomongnya kasar, minta makan harus begitu ngomong langsung ada. Minta kopi harus langsung ada. Ya Allah. Dia bilang saya nikah dengan kamu melayani kebutuhan saya. La ilaha illallah. Ini nyata dan banyak terjadi di masyarakat. Lama-lama bini mikir, begini-gini amat gue punya laki. Apalagi yang terjadi punten dalam tanda kutip. Kalau seorang suami lebih banyak menghabiskan waktunya dengan geng dia. Dengan teman-teman kuliahnya, teman-teman sekolahnya. Kadang-kadang nongkrong malam-malam isinya di rumah sendirian. Padahal isinya nungguin suaminya pulang. Pulang kerja, ganti baju, pergi lagi keluar. Ini ada zaman sekarang suami yang begitu. Dan terus terang, para istrinya nangis terseduh-sedan ke mamah. Sedih punya suami begitu. Dia berharap punya suami mengayomi, tapi ternyata pergi dulu. Apalagi yang terjadi, maaf dalam tanda kutip. Kalau seorang istri punya penghasilan lebih besar daripada suaminya, banyak, tidak semua loh. Ya tidak semua mah. Banyak yang namanya istri, apaan lo rumah gue, mobil gue, tuh beli segala macam gue. Lu apaan laki? Menghina suami, pada Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Boleh jadi suami di depan Anda akan diam-diam saja, tapi di belakang sana. Karena suami fitrahnya sebagai kepala keluarga, dia tidak mustahil mencari perempuan lain yang menghargai dirinya. Jangan sampai Allah. Acong girang banget. Mencari, parah Acong. Mencari perempuan yang menghargai dirinya. Makanya kita ketika punya penghasilan lebih banyak ngomongnya begini. Alhamdulillah saya punya penghasilan banyak. Di antaranya doa suami saya itu. Iya. Ini yang harus terjadi. Begitu juga pada suami ya, ketika dapat penghasilan banyak juga karena ada doa istri. Karena doa istri, dibimbing oleh istri dan seterusnya. Istri puasa, istri berdoa. Tengah malam tahajud, sembahyang duha. Masya Allah, ini yang harus terjadi. Saling menghargai, saling mendoakan. Apalagi gejala-gejalanya, kalau punten keluarga suami ikut campur, ya. Keluarga istri ikut campur. Apalagi serumah dengan mertua, Masya Allah, bahaya. Aduh. Indah loh. Indah loh. Karena apa? Kalau kita punya rumah sendiri, istilahnya munungging, tetangga diurusin. Kalau kita perempuan tinggal di rumah suami, padahal malam tuh anak rewel, nggak tidur, habis sembahyang subuh tidur lagi. Kalau di rumah kita mah mau nungging mencelentang ada urusan. Coba di rumah mertua, mantu nggak tahu diri, hari gini masih bobok. Aduh. Mantu kebluk, dibilang mantu kebluk bahaya ternyata. Iya kebluk. Makanya hati kita orang tua jangan ketawa mikir. Kita sebagai orang tua mama terutama. Makanya kalau kalian menikah daripada serumah sama mertua, baik di pihak laki-laki maupun pihak perempuan, mendingan ngontrak walaupun sekamar, lebih enjoy hidup lu, bisa ngatur kehidupan kalian. Benar, Mah. Karena kalau udah mertua ngomong ikut campur, mertua dari pihak laki-laki, yang perempuan mantu sedih. Mertua pihak perempuan, mantu laki-laki sedih. Lebih baik kalian punya rumah tangga sendiri, hayo urusin. Kita cuma ngedoakan. Apalagi kita sebagai orang tua, sebagai mertua, jangan suka ikut campur. Kecuali kalau anak mantu kita datang minta pertolongan sama kita. Minta solusi sama kita. Apalagi kalau kita orang tua hanya menyalahkan mantu. Dasar mantu kebluk. Nggak ada kemauan, molor mulu. Harusnya modalin tuh mantu biar kerja. Kita nasehatin. Kalau ada temen punya kerjaan, butuh orang, tuh mantu saya daripada nganggur. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi gejalanya banyak Masya Allah di masyarakat kita. Iya. Padahal yang namanya perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah. Maksudnya apa? Harusnya kita mempertahankan rumah tangga kalau bisa sampai datang kematian. Iya. Jangan bercerai di tengah jalan. Kenapa?
Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram mencium baunya surga. Jangan masuk surga, mencium baunya pun enggak. Atau ada orang yang ketiga tuh yang di luar keluarga suami istri. Ada orang yang ketiga. Di luar lingkaran lah. Ya, kalau seandainya dia menggosok seorang perempuan, biar dia membenci suaminya, itu bukan umatku. Masya Allah. Makanya suka ada orang ketiga, baik disebut dengan pelakor ataupun pebinor. Itu kan ngegosok-gosok rumah tangga orang biar hancur. Iya, Pak. Inilah ketahuan gejala runtuhnya rumah tangga. Apalagi kalau pasangan suami istri tidak puas dengan apa yang ada, kurang mulu. Nah, Hayu aja lihat orang lain. Tuh bang, lihat orang lain mah udah ganteng. aduh, Rumahnya mewah. Masya Allah. Mobilnya keren. Sayang banget sama bininya. Abang liatin tuh kalau pagi-pagi keluar rumah mau kerja, dikecup kening bininya. Kata kita tetangganya, kata bininya belum tentu. Makanya jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput milik kita. Itu yang benar. Banyak sekali. Kenapa? Setan itu yang paling banyak pahalanya dari raja setan, yang paling banyak nilainya raja setan. Kalau ada orang berkeluarga dipisahkan, itu yang paling banyak pahalanya. Karena dikatakan setan itu singgasananya di atas lautan, di atas air. Tiap saat datang anggotanya lapor, sanggoda si anu lapor. Yang satu lambat banget belum lapor. Begitu datang terakhir, kok kamu lambat? Emang kenapa? Saya godain si anu tuh yang berumah tangga. Terus saya biar suaminya benci sama istrinya, biar istrinya benci sama suaminya. Terus saya gosok. Sekian lama saya ngegoda mereka. Tadi alhamdulillah suaminya berniat akan menceraikan istrinya. Tuh tepok tuh raja setan. Wah, hebat. Kamulah yang paling hebat. Kalau medali. Makanya kita sebagai orang yang punya pasangan suami istri tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, niat rumah tangga hanya karena Allah. Oleh karena itu setelah haji wada, Rasul pun berpidato depan para sahabat. Hai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan kemaluan mereka karena menyebut nama Allah. Jangan sia-siakan istri kalian, urusannya langsung dengan Allah. Dengan Allah. Tuh. Iya. Makanya jadilah perempuan yang solihah. Amin. As-solihatu qanitatun habitatul ghaibi bima hafidallah. An-Nisa 34. Perempuan yang solihah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Begitu rumah tangga yang benar, kata Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Mah. Nanti kita lanjutkan kembali ya Mah. Tentunya nih jamaah masih akan terus kita bahas mengenai tema kita hari ini. Gejala retaknya rumah tangga. Jangan kemana-mana. Setelah ini Mama Dede akan menjawab semua pertanyaan yang ada di Instagram di @rumahmamadede_TV1. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah dan masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Mas Bedu, ini retaknya rumah tangga kan ada yang bergejala, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak bergejala kan tadi kita singkatan jenakanya tuh OTG, orang tanpa gejala. Diam-diam ternyata isoman mah. Istri orang jadi idaman. Nah, kan itu bahaya. Akhirnya selingkuh. Nah, si istri akhirnya karantina mandiri, hidup sendiri aja. Tapi bertahan mah. Karena apa? Ada vaksin, faktor cinta. Tapi sebenarnya mah kalau dibilang kalau terlalu mempertahankan keluarga itu cinta, itu termasuk hal bodoh nggak nih mah? Maaf, kembali kepada individu yang bersangkutan. Ada orang demi cintaku kepadamu aku pertahankan rumah tangga. Dia tidak pernah keluar, tidak pernah ngadu, curhat sama siapapun, pasti menderita batin. Iya. Sebagai manusia wajib ada orang yang diajak bicara untuk meringankan beban batin kita. Benar nggak? Meluapkan. Nah, atau yang paling benar mengeluhnya hanya kepada Allah. Pada Allah. Ngadu. Karena dikatakan yang namanya manusia al-insanu khuliqa halu'an. Wa idza masau saru jazuan wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun.
Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau dia punya kesulitan ngomong sama siapa-siapa, kalau dia bahagia senang nggak pernah ngomong sama orang. Ini dibenci oleh Allah. Betul. Kelompok yang kedua yang disukai oleh Allah, kecuali orang yang sholat. Yang sholatnya daim hanya bermohon kepada Allah. Harusnya kalau suaminya bertingkah laku seperti itu, dia rajin sholat malam, qobliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang mutlak dan seterusnya. Bermohon sama Allah. Ya Allah, balikan hati suami saya, biar dia tetap mencintai saya. Ya Allah, kuatkan hati saya, berikan kesabaran yang tanpa batas. Mohonnya sama Allah, itulah orang yang disukai oleh Allah dan hanya Allah yang mukallibal qulub. Begitu seharusnya. Berarti bukan hanya tinggal diam, bisa ngebatin. Lama-lama ngebatin, dia sakit, dia bengek. Kemudian dia sakit paru-paru, sakit jantung. Karena dia berat mempertahankan cinta tapi tidak ada penyaluran, lama-lama wassalam. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti diganti faktor cinta jadi faktornya karena Allah ya, Mas? Iya, harus karena Allah. Saya yakin musibah ini diizinkan oleh Allah, hadapi dengan iman, bermohon kepada Allah. Masya Allah. Nah, Mas Bedu, Zara mau bacain pertanyaan Instagram boleh ya? Boleh. Saran dari zaman rumah nih. Karin.bilakis. Assalamualaikum. Bilakis. Galau nih mah. Ada apa Bilakis? Saya mau bertanya, teman saya sudah saya ingatkan beberapa kali aja soal bahayanya berselingkuh. Itu awal kehancuran rumah tangga. Malah dia marah-marah ke saya. Tidak taunya dia beneran selingkuh mah. Bahkan udah 4-5 tahun dia selingkuh. Waduh. Saya mengetahui dia selingkuh. Sikap saya harus gimana nih mah? Diam aja apa harus ngasih tahu dia lagi? Tapi saya udah berkali-kali nasehatin dia. Tapi dia gak mau denger mah. Malah saya yang dibenci sama dia. Terima kasih mah. Bagus, kewajiban Anda sudah tuntas. Nasehatin berkali-kali. Kan sudah berapa lama tadi katanya? 4-5 tahun. 5 tahun, bukan waktu yang sebentar. Masya Allah. Kalau perlu Anda boleh rekam buktinya, sampaikan kepada pasangannya. Itu lebih baik lagi. Mengantisipasi sebelum hancurnya keluarga mereka. Iya. Itu kan bukan OTG lagi itu mah. Betul, Bang. Iya. Kalau perselingkuhannya kelihatan kan memang itu terlihat gejalanya, Mah ya. Betul. Ini yang berbahaya adalah perselingkuhan yang tak terlihat, Bang. Nah, itu. Laten. Artinya hatinya yang berselingkuh, kemudian ya, tapi maaf ya, sebagai manusia kan pasti pasangan tuh ada kekurangan. ada kekurangan. Yang menyebalkan. Boleh jadi sebagai manusia normal dia ingat sama mantan doinya. Atau lihat ada orang yang ngenakalin dirinya, lebih perhatian, lebih dan sebagainya. Tentu dong ada hati sebagai manusia normal. Ya Allah, dia lebih baik daripada laki gue. Dia lebih perhatian daripada laki gue. Nah itu, dia ada perasaan. Dia bersyukur kepada Allah, ditakdirkan ada orang yang merhatikan. Tapi jangan lupa ketika Anda punya pasangan, wajib setia dengan pasangan. Rasul mengatakan semua orang ada bagian jinahnya. Mata berzina dengan yang haram dilihat, telinga berzina dengan yang haram didengar, tangan berzina dengan yang diraba, yang dilarang, kaki berzina dengan melangkah ke tempat yang dilarang. Makanya di A sampai Z semua harus ke tempat yang Allah ridhoi. Makanya seandainya ada perasaan tadi, buang. Ini adalah godaan setan yang terkutuk. Saya punya suami jadi gitu. Ya udah dinikmati, ini suami saya. Karena nikah dengan siapapun pasti punya kekurangan. Pengalaman. Karena begini, banyak orang yang curhat. Sebel sama lakinya. Terus reunian, ketemu mantan doi waktu zaman kuliah. Cerai dengan suaminya, nikah dengan mantan doinya. Ternyata kejelekannya lebih dahsyat daripada suaminya yang kemarin. Hati-hati, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya orang menikah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian istri, saling menutupi kekurangan daripada kalian. Oke. Oke. Zara. Lanjut nih Mas Bedu. Mas selanjutnya yang mau bertanya. Ada dong. Dari mariasari.lintang. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, mariasari.lintang. Galau nih Mah. Ada apa Lintang? Mah, saya saat ini sedang hamil anak 2. Tapi suami... Anak kedua apa anaknya 2? Anak kedua. Oh iya, ke-nya kurang kedengaran. Mah, saya... anak 2. Bentar. Usia 2 dong. Kembar berapa? Bertiga, Mah. Ya, karena pilih dong. Mas, saat ini saya sedang hamil anak kedua. Tapi suami seperti tidak seperhatian saat saya hamil anak pertama mah. Saat libur di rumah dia lebih banyak main HP, nonton film, atau main game.
Bahkan untuk sekedar main sama anak pertamanya aja dia susah banget mah. Alasannya me time gitu loh. Saya jadi merasa kecewa dan sering berpikir yang aneh-aneh. Apa sikap cuek suami saya itu tanda bahwa rumah tangga kami ini mulai retak ya mah? Itulah kenapa yang namanya rumah tangga disebutnya berbulan madu, bukan bertahun madu. Bertahun madu. Kalau baru menikah semuanya serba indah, serba cantik, serba yang wah. Punya hamil yang pertama diperhatiin. Masya Allah. Hamil yang kedua seolah-olah luar biasa. Memang udah biasa ada yang namanya hamil anak yang kedua. Ya Allah. Emang begitu, apalagi ntar kalau hamil yang ke-10 contoh. Masya Allah. Mama ngajar ngaji nih ke RW yang lain. Dulu kan belum ada ojek. Ojek belum ada? Dulu belum ada tahun 2000-an. Mama gendong tuh si umur 7 bulan. Ngos-ngosan sampai masjid. Terus mama bilang, lu ngapain ngos-ngosan? Gue capek gendong si Umer, umur 7 bulan, Umer gendut banget. Lagian lu ngaji bawa-bawa cucu. Gue sayang, cucu yang pertama si Umer anak si Somi. Terus kata temen mama, gue mah udah gak demen sama cucu. Kenapa? Cucu gue ada 14. Ini contoh buat kita. Kalau hamil yang pertama suami demen. Hamil yang kedua agak kurang. Apalagi hamil yang ke-14 udah gak ada perhatian. Karena dianggap udah biasa. Tapi apapun yang terjadi, karena mungkin dalam tanda kutip suami Anda tidak tahu kalau Anda pengen diperhatikan, ngomong dong. Ngomong. Anda dong suami lagi main HP gelendotan kek. Peluk Gelayutan. kek rangkul dari belakang. Iya mah. Jadi Anda Neng nyosor duluan. Boleh kalau seandainya itu pasangan yang udah halal. Yang haram itu kalau belum menikah. Makanya dimulai oleh Anda, saya yakin suami Anda normal dengan dekapan Anda, kecupan Anda, pujian Anda, senderan Anda, masa nggak geretek-geretek tuh hati. Geretek hati. Orang Sunda kan geretek. Duh, langsung main. Apa kalau orang bahasa Indonesianya apa tuh? Serseran. Itu masa iya? Kalau Bedu cara buktinya ntar gimana cara buktinya ke istri? Bedu. Ya Allah. Allah. Emang kurang perhatian? Bedunya mungkin ke dia gitu ya misalkan. Tunjukin. Tunjukin apa? Kepada dia. Nih. Kasih lembaran. Waduh, 10 yang merah. Oh yang merah. Ini Anggi buat beli gado-gado. Ya Allah sejuta. Makanya. Iya. Iya girang. Gue yakin duit segitu di kantong lu ada. Nggak bawa mah. Jadi gitu. Ya mah baik mah. Gampang. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Kecuali kalau tidak ada kemauan wajib usaha. Oke? Oke. Nah kalau gitu mah banyak usaha-usaha yang dijalankan supaya rumah tangga nggak retak ya. Nanti nih bakal dilanjutkan lagi jamaah. Tapi nih ada usaha-usaha juga nih yang mau lewat dan mau disaksikan oleh Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baiklah Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Sebelum doa Zara, masih ada yang bertanya lagi? Ada dong pastinya Mas Bedu. Ini dari Ervani.Fian. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Ervani.Fian. Mah, kalau suami mulai jarang di rumah, lebih senang keluar rumah bahkan saat libur, itu apa tandanya rumah tangga saya mulai retak ya Mah? Waduh. Oke. Kalau saya tanya nih, kenapa nggak bisa anteng di rumah? Main sama anak saat libur, dia selalu bilang bosen kalau di rumah aja. Tapi nggak mau jalan sama istri dan anaknya buat ikutan keluar. Pertanyaannya kok sama? Nah itu, jadi harusnya begini. Suami penuh pengertian, istri juga bete ngurusin anak di rumah. Sekali-kali jalan keluar, bukan lu doang. Lu udah kerja ke kantor ketemu orang lain. Jalan-jalan dia doang, bini yang diajak. Bini bikin bete. Kalau nggak bininya ngusulin, kita dong ajakin jalan-jalan. Ya. Inisiatif kita bawa anak-anak, bawa ke rumah mertua, bawa ke rumah orang tua, bawa ke rumah keluarga. Saya yakin pasti suami Anda mau. Tapi seandainya maaf, tertutup hati suami. Tidak mustahil loh. Tertutup hati suami. Ngabuak banyak anak, bini, koreksi diri. Mungkin rubah penampilan kita. Mungkin rubah gaya kita. Nah betul. Berbicara diperlembut, mungkin kemarin galak. Iya betul. Anak-anak suruh deh. Kita kan kalau anak kan anaknya udah berapa 2, 3 kan? Iya, masih bisa anaknya yang 3 tahun. Ayah jalan-jalan. Ayah ikut gelendotan. Masa tidak luluh hati seorang ayah? Iya, Jadi bisa diakalin bukan dengan kita.
libatkan anak kita karena anak kita adalah anak suami kita. Iya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa banyak berdoa karena hanya Allah yang membolak-balik hati manusia. Kemudian kalau ada kecurigaan, ada selidiki. Boleh loh. Nyuruh tukang ojek, nyuruh siapa, saudara yang mesti dipercaya, ngapain aja di luar. Khawatir pun dalam tanda kutip melakukan perbuatan yang negatif karena tidak sedikit tuh yang itu terjadi. Tidak sedikit juga yang menuduh tanpa bukti, tidak sedikit juga yang bisa membuktikannya ya, Mama. Betul, makanya Mama bilang biar kita tidak ragu-ragu, tidak ada kekhawatiran, selidiki. Kalau seandainya dia bergaul dengan orang-orang baik, siapa tahu dia pergi ke pengajian, pergi taklim, kita tidak tahu kan. Iya. Itu biarkan saja, tapi seandainya dia bergaul yang kurang baik, lingkungan yang kurang baik, kita wajib berhati-hati sebelum dia terjerumus lebih dalam di sana. Seperti itu ya, Ma. Apalagi teman Zara sendiri cerita nih, Ma. Laki gue kalau di rumah bilangnya bosen. Padahal kan selama ini dia kerja di luar. Dia nggak mikir apa, gue lebih bosen gue di rumah mulu. Tadi kan Mama ada bilang begitu. Suaminya udah keluar kerja. Ketemu sama teman-teman kantornya. Di luar, di jalanan kan ketemu dengan lihat orang-orang. Nggak begitu bete. Yang di rumah banyak betenya. Makanya ngomong sama suaminya. Atau kita punya inisiatif. Anaknya nih suruh ngomong sama bapaknya. Biar ngajak jalan-jalan. Ayah ke rumah nenek. Atau ke rumah mbah dan seterusnya. Itu saya yakin suami Anda juga manusia biasa. Bawa keliling komplek aja udah girang kali ya bocah Maya. Masya Allah, itu namanya balik muteng. Terus si Alam lagi kecil tuh, kalau ayah ngeluarin motor, ayah ikut dibonceng, balik muteng komplek 2 kali, 4 kali, udah girang, balik lagi ke rumah, girang. Udah girang. Balik muteng muter aja. Kalau Abra juga gitu mah. Oh, sama. Kalau nggak bisa tidur, waktu kecil balik tuh, muteng sama ayah. naik motor, istri naik motor, sama saya muter-muter bertiga di kompleks, tidur baru. Itulah. Jadi rupanya anak-anak tuh kebanyakan yang begitu. Dia asal keluar rumah, ada angin dari luar, udah bahagia. Itu udah balik muteng. Muteng-muteng. Muteng-muteng. Masih cadel, masih kecil. Ayah muteng-muteng, ayah. Ayah muteng-muteng. Udah. Kalian harus ngerti. Ajaklah anaknya muteng-muteng. Bini Anda ajak muteng-muteng. Atau misalnya, maaf dalam tanda kutip, nggak usah jauh. Naik motor tuh anak bini. Bawa keluar tuh. Di pinggir jalan-jalan kan ada tukang nasi uduk sama goreng ayam, tukang nasi goreng sama bebek. Diajak begitu juga, harganya murah meriah, Mama rasa tidak masalah. Bahagia bini lo daripada diempet di rumah mulu. Iya. Ajak nonton. Murah. Ajak nonton orang penggusuran kali ya, biar rame gitu. Nggak usah. Lu suka ngelebay-lebayin. Aneh gue mah. Habis ini hiburan bioskop boleh, belum bisa. Jadi cuma bisa muter-muter komplek aja berarti. Makanya Mama bilangnya muter. Ngapain lihat yang digusur. Beduk pemikiran lo. Rumah lu digusur. Makanya lu jangan lihat yang digusur. Artinya mensyukuri orang yang digusur. Lu jangan ngomong begitu. Kena sendiri lo. Tarik. Terima kasih deh, Ma. Kalau gitu tausiahnya hari ini, Masya Allah. Tentunya ini bermanfaat sekali nih jamaah untuk kita semua, baik yang sudah berumah tangga maupun yang nantinya akan berumah tangga. Amin. Hati-hati terhadap gejala-gejala retaknya rumah tangga. Kalau udah ada nemu sedikit aja gejalanya, alangkah lebih baik langsung perbaiki dengan pasangan Anda. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena kata Mama, Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Jangan sampai retaknya makin parah ya. Dan jangan sampai nantinya hancurnya rumah tangga Anda. Yuk perbanyak berdoa yuk jamaah yuk. Silakan Mama. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada kami anak cucu turunan yang soleh, yang solehah. Amin. Berikanlah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik, rezeki yang baik dan halalan thayyibah, baik cara memperolehnya maupun dalam hukum agamamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan dalam rumah tangga kami, pasangan kami, perasaan saling mencintai, perasaan saling tolong menolong, mau saling bantu membantu. Tiap ada masalah, jadikan kami selalu bermusyawarah dengan pasangan kami ya Allah. Kami sebagai manusia pasti ada kesalahan, tolong jadikan dalam dada kami
kalau kami melakukan kesalahan untuk saling maafkan. Tentu karena Engkau memberikan petunjuk kepada kami sebagaimana Rasul-Mu. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Walif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Siti Hajar. Walif bainahuma kama alafta Rasulullah. Waritul kubra wa Siti Aisyatur ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.